Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Serenity yang luar biasa. Hari ini kita lagi ada di proyeknya kita langsung ya. Proyeknya dari tim arsitek Serenity atau PT Serenity Cipta Vastindo. Lokasinya itu di Geraha Asri, bertetanggaan dengan proyek perumahan Jababeka Residen. Seperti apa kondisinya kita mau jelasin sedikit ya secara rangkuman. Just info, project ini dalam proses finishing sekitar 80%. Kita lagi ngebut banget sampai akhir bulan ini maksimalin karena si ownernya udah harus masukin barang-barang yang udah dibeli ya. Nah, di depan di sini teman-teman bisa lihat langsung fasadnya. Ada beberapa mainan kombinasi dari PVC, terus ada GRC, terus ada granit yang kita tempel dengan motif warna hitam yang membuat rumah ini Skandinavia dengan karakter modern banget. Seperti apa konsepnya secara utuh? Nah, hari ini kita mau jelasin sedikit tentang problem-problem di proyek ini sendiri biar teman-teman tahu ketika renovasi apa aja yang harus diperhatikan. Terus kita langsung ke dalam ya. Ada sedikit juga ada mainan roster kombinasinya biar membuat rumah ini berkesan modern juga walaupun dia Skandinavia. Plafon udah 100%, lampu juga udah hidup. Kemarin udah kita bisa udah kita cek satu persatu bagian lampunya. Tinggal ada beberapa sih sektor yang belum terpasang aja. Kita standar pakai lampu downlight kisaran 5 sampai 10 watt ya, tergantung posisi letaknya di mana dan fungsinya buat apa. Di lantai ini sendiri kita udah pakai granit 60-60 dengan motif putih corak. Standarnya kemarin itu pakainya granit yang polos, tapi si ownernya upgrade. Nah, itu salah satu menjadi waktu kita yang terpending juga karena harus koordinasi kepada klien tentang material-material finishing yang kita pakai itu. Jadi kita nggak main asal langsung tempel atau pakai. Jadi kita juga kirim sampel-sampel produk finishing agar mendapat ACC dari klien. Yang dampaknya itu memang secara waktu harus memakan waktu. Yang hari ini kita kirim sampel produk 2-3 hari si ownernya baru meng-ACC produk itu. Berikutnya langsung kita belanja, nunggu pengiriman. Setelah nunggu pengiriman baru diaplikasikan ke project. Jadi dalam proses itu memakan waktu juga gitu ya. Kita mau bahas secara utuh, secara luas ini dulu ya. Jadi informasi untuk luas volume lahan project ini dengan konsep Skandinavian itu 9 kali 15 meter persegi. Hanya untuk bangunannya nggak full sesuai dengan lahannya. Jadi ada carportnya, ada taman, ada teras, ada bagian belakang juga ada bagian untuk void area ya di lahan belakang. Nanti kita juga sounding gitu ya. Kita mau jelasin di sini, ini living roomnya. Tadi udah kita jelasin juga plafonnya secara utuh. Jadi konsepnya itu bener-bener los-losan aja sih di sini, nggak ada main sekat-sekatan. Jadi antara ruang tamu sama living room jadi satu, ditambah aksen ada minibar di sini. Nah, nanti di sini bisa konsep minibar, bisa ada kursi di sini juga tambah manis nih, tergantung si ownernya mau dikonsepin seperti apa. Kita masuk ke sini, ini konsep area dapurnya besar banget ya. Oke, ada mainan lampu di atasnya udah kita pasang juga, jadi menambah kesan minibarnya fungsional banget. Nah, di sini lagi tahap pemasangan meja dapur menggunakan granit 60-60 dengan warna hitam kombinasi putih ya. Jadi kita sering banget untuk dapur ini pakai warna-warna yang seperti ini karena jauh lebih menarik dan nggak mudah kotor. Kalau lagi masak tertuang apa misalnya minyak dan lain sebagainya itu bersihnya gampang karena pakai granit. Yang kedua, warnanya itu gelap, otomatis kalau kotor itu nggak langsung kelihatan. Nah, di sini juga lagi akan diaplikasikan kitchen set di sini. Lagi dalam proses desain. Nah, nanti akan membuat kesan di bagian minibar ini makin terlihat sempurna lah ya, karena fungsinya akan lebih masuk banget. Gitu ya. Nah, kita masuk ke kamar dulu deh. Setelah struktur sih rumah ini nggak banyak pergerakan, cuman akibat daripada rombak yang sebegitu besarnya ya akhirnya kita buat struktur baru karena struktur lamanya itu masih basic rumah-rumah subsidi dan lumayan kita harus ngupas dindingnya. Bisa dilihat ini, kita harus upas ulang, kita aci ulang, plester ulang, dan itu memakan waktu karena pengupasan itu jauh lebih lama dibanding kita bangun baru dari nol. Itu lebih cepat pasang hebel dinding terus di plester aci itu bisa selisih 2 minggu.
Karena kalau pengupasan itu tuh bisa makan waktu seminggu sampai 10 hari di bagian-bagian tertentu. Jadi lumayan memakan waktu. Seperti ini contohnya, yuk kita lihat. Nah, di sini teman-teman, ini existing yang kita kupas lagi, kita aci lagi beberapa, yang masih keras kita pertahanin. Tapi dampaknya seperti ini nih, karena permukaannya nggak rata, kita harus aci lagi, kita gosok lagi, dan ini yang memakan waktu lumayan lama. Jadi kalau renovasi itu lamanya beberapa kondisi seperti itu. Itu sih ya yang membuat renovasi itu lebih mahal daripada bangun baru. Gitu ya buat pertimbangannya. Dan ini ada kamar 2 existing. Kamar 2 existing ini dengan ukuran sekitar ya 27-3 meter lah ya, sama. Terus ini kamar mandi juga existing. Cuman secara dindingnya kita kupas baru lagi semuanya, terus kita plester aci lagi, terus dikompon lagi. Jadi ya lumayan memakan waktu banget sih memang di situ. Kamar mandi juga boleh kita langsung cek. Nah, ini kamar mandi juga. Kamar mandi kita ganti total granitnya baru semua. Jadi pakai keramik ukuran 50-50 dengan motif yang udah dipilih langsung dari owner. Jadi konsepnya si owner tuh pinginnya abu-abu, jadi warna-warna soft yang jangka waktunya itu bisa bertahan lama. Yang tadinya kamar tadinya kan di sini jendelanya kecil. Nah, kita buat ukuran besar dan dapat void ke belakang. Jadi dipastikan di kamar ini dapat sirkulasi udara yang cukup. Dan kamar satu lagi, jadi totalnya ada 3 kamar ya. Di sini juga sama, ini lebih kecil kamarnya, sekitar 2,5 kali 3. Ini juga jendelanya besar, ini lagi ditutup. Jendelanya ukurannya besar atas bawah, jadi cahaya dan udaranya pasti dipastikan aman di area ini. Gitu ya. Oke, kita ke belakang nih, bagian belakang yang sering kita ke expose ya dalam prosesnya. Permisi ya, Mang. Nah, di sini area servis nih. Area servis buat ruangan cuci nanti di sini. Terus ini tadi jendelanya ukurannya besar banget. Ini aja siang-siang kita bisa kelihatan, bisa ngerasain udaranya sirkulasinya cukup nih ya. Di sini ruang kamar utama. Jadi kamar utamanya itu ukurannya gede banget nih, sekitar 5,5 kali 3,5. Jadi besar banget dan ada kamar mandinya. Gitu ya. Dan kombinasinya karena ini kamar utama, dia memakai drop ceiling. Plafonnya kita buatin drop ceiling biar berkesan lebih menarik dan menawan lah ya pastinya. Dan di sini area-area belakang yang kita sering juga saranin buat teman-teman sahabat Serenity yang mau renovasi. Di area belakang ini tentunya kita sering juga himbau untuk teman-teman yang mau renovasi atau bangun rumah baru, itu wajib ada area void seperti ini. Meskipun kalau memang nanti bagian sisi sininya itu mau dibuat sistem kanopi. Nah, di sini kita juga nanti lagi kita siapin sistem kanopinya itu sistem kanopi sliding. Jadi bisa digeser buka tutup nih dengan kombinasi pakai hollow, terus atapnya itu pakai solar tap yang flat. Jadi nanti masih tetap bisa mendapat cahaya dan udara secara maksimal di sini ya. Nanti konsepnya itu manual sih. Nanti kalau udah finish project ini kita akan review total lah biar teman-teman bisa dapat informasinya lebih maksimal lagi gitu ya. Nah, di sini kita mau coba naik ke atas deh biar nanti bisa dapat apa aja sih yang nggak kelihatan dari sisi arsitektur. Coba ya. Aduh. Ini seru sih kalau naik-naik kayak gini, seneng saya. Kalau nggak tinggi-tinggi banget tapi ya ini masih aman ya. Let's go. Di sini adalah area yang nggak ke-expose, yang fungsinya itu sebagai talang air dan tandon air ya. Di sini bisa teman-teman bisa lihat nih. Jadi fungsinya buat tandon air, terus buat talang air. Karena memang konsepnya nanti di sini itu buat kanopi geser yang seperti yang tadi kita udah jelasin. Nah, Skandinavia itu punya karakter. Nah, sebelah kiri saya itu talang dak yang sebelah sini ya. Talang dak. Terus kita mau jelasin sebelah sini juga. Nah, di sini itu sama nih talang dak. Jadi talangnya itu ada 2, ada 3 malahan. Ujung sini, tengah, sama ujung sekali. Jadi ada 3 talang dengan diameter 80, panjang sesuai dengan rumahnya. Jadi membuat konsep Skandinavia ini dipastikan untuk air tuh aman. Itu sih ya teman-teman ya. Nih,
Bisa kelihatan banget nih. Sebenarnya di sini kalau mau dipakai buat area cuci jemur masih bisa, tapi ya udahlah, karena masih banyak space, karena 9 kali 15 itu kan luas ya. Jadi otomatis masih banyak sisa lahan yang bisa dipakai buat area servis gitu ya. Itu dia konsep rumah Skandinavia dengan ukuran 9 kali 15 dan beberapa kelebihan dan kekurangannya ya yang udah kita sounding gitu ya. Semoga bisa menginspirasi buat teman-teman semua yang lagi kepikiran renovasi rumah dengan konsep Skandinavia. Kuncinya itu adalah dipastikan kalau konsep Skandinavia itu harus punya plafon tinggi, itu yang nomor satu. Dan sistem talang di masing-masing sisi yang ukurannya juga harus besar, karena pasti kita pakai atapnya itu kan rata-rata pakai spanduk pasir, dan tentunya debit airnya itu bisa besar banget biar nggak bocor. Jadi harus dipastikan ukuran talangnya itu besar. Buat teman-teman yang mau renovasi rumah atau bangun baru dengan konsep-konsep yang modern banget seperti yang di belakang saya ini, Skandinavia dengan karakter yang modern banget, kombinasi material-material finishing yang update banget, jangan lupa langsung boleh mampir ke deskripsi kolom komentar biar bisa tanya-tanya di situ, kita ngobrol bisa juga, atau mampir ke channel-channelnya tim Arsitek Serenity ya, ada Instagram, TikTok, dan YouTube. Terima kasih buat yang sudah support semuanya. Kita ketemu lagi di video finish selanjutnya di project ini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.